Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najat Salsabila bersama Asadil Cantika dari 11 IPA 5 akan menjelaskan apa itu aliran impresionisme. Pengertian impresionisme. Aliran impresionisme merupakan sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan menekankan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Namun, kalangan akademisi ada yang justru menampilkan kesan-kesan garis yang kuat dalam impresionisme ini. Aliran impresionisme muncul dari abad 19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860-an. Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude. Sejarah aliran impresionisme. Pada awalnya tidak hanya lukisan still life atau potret saja yang dibuat di dalam ruangan, tetapi juga pemandangan. Hal inilah yang kemudian mendorong seniman impresionis untuk menemukan bahwa ada kesan yang berbeda didapatkan jika lukisan dibuat di area terbuka dengan langsung mengamati objek yang dibuat. Mereka memakai goresan warna-warna pendek, pecah, dan sekaligus murni, dengan arti tidak disengajakan untuk dicampur di atas palet untuk memberikan nyawa kepada lukisan. Penekanan lukisan kemudian bergeser kepada kesan keseluruhan daripada detail-detail objek tertentu. Perkembangan selanjutnya dari impresionisme adalah penemuan bahwa yang lebih penting daripada teknik impresionisme sendiri adalah pembedaan dalam sudut pandang. Impresionisme sebenarnya adalah seni pergerakan, pose, dan komposisi dari permainan kesan cahaya yang dituangkan dalam warna-warna cerah dan bervariasi. Pada akhir abad 19, masyarakat mulai mempercayai bahwa impresionisme adalah cara pandang yang jernih dan jujur terhadap kehidupan. Meskipun secara arsitek bukanlah pendekatan yang benar dalam pembuatan karya, puncak gerakan seni impresionisme di Prancis terjadi hampir bersamaan dengan di negara lain, antara lain di Italia dengan pelukis Mascioli dan Amerika Serikat dengan pelukis Winslow Homer. Impresionisme menjadi pelopor berkembangnya aliran-aliran seni modern lain seperti post-impresionisme, fauvisme, dan kubisme. Ciri-ciri aliran impresionisme: tidak menggunakan warna hitam, marka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi, gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. Fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya dibandingkan subjeknya sendiri. Palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut dak, yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan dalam seni lukis ini. Yang pertama ada Pierre-Auguste Renoir. Dia ini merupakan salah satu seniman impresionis yang berasal dari Prancis yang ikut berpengaruh besar dalam perkembangan aliran impresionisme. Sebagai perupa yang fokus terhadap kecantikan dan terutama keindahan feminimnya, dikatakan bahwa Renoir adalah perwakilan terakhir dari sebuah tradisi yang berjalan langsung dari Rubens ke Watteau. Dia adalah ayah dari aktor Pierre Renoir, pembuat film Jean Renoir, dan seniman keramik Claude Renoir. Yang selanjutnya ada Claude Monet. Dia ini merupakan salah satu pencetus gerakan impresionis di Perancis. Sebagai seniman hebat yang inspirasional, Monet adalah tokoh penting yang membentuk kelompok seni independen yang memulai lahirnya aliran impresionisme.
Monet lebih menyukai melukis di luar atau di udara terbuka, disebut juga in plane, dan menangkap kejadian cahaya pada waktu tertentu. Yang selanjutnya ada Bert Morisot, atau nama panjangnya adalah Bert Mary Pauline Morisot, merupakan salah satu seorang pelukis wanita yang merupakan anggota kelompok pelukis independen yang diinisiasi oleh Monet. Ketika pameran kedua kelompok impresionis itu dibuka, seorang kritikus menyebut para partisipasinya sebagai 5 atau 6 orang gila. Itu karena salah satu dari mereka adalah seorang wanita, yaitu Morisot. Morisot mencapai kesuksesan di usia yang masih sangat muda, yaitu saat usia 23 tahun. Oke, selanjutnya ada contoh lukisan-lukisan. Yang pertama, contoh lukisannya itu adalah Dans et les Moulins de la Galette. Lukisan ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal di aliran impresionisme. Lukisan ini menggambarkan suasana minggu sore yang khas di Moulins de la Galette, Paris. Pada akhir abad ke-19, para kelas pekerja Paris akan berkumpul dan menghabiskan waktu bersama di sana untuk menari, minum-minum, dan juga makan hingga dini hari. Oke, untuk lukisan yang selanjutnya adalah lukisan impresionisme Water Lilies. Water Lilies ini merupakan salah satu lukisan dari seri pemandangan halaman rumahnya sendiri yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Monet melukiskan pemandangan yang sama seperti ini pada berbagai waktu, biasanya pada siang hari atau sore hingga ke malam hari, sama seperti seri lukisannya yang lainnya. Contoh lukisan yang selanjutnya adalah Eugene Manet and his daughter at Buckyfall. Sapuan kuas dengan marka kontras dalam sekejap mengundang mata kita untuk memerhatikannya. Morisot membuat lukisan ini seakan menjadi snapshot kamera yang spontan menangkap momen seorang ayah dan anaknya yang sedang menikmati waktu bersama. Impresi potret sangat terasa dan memiliki estetika yang lebih menggoda jika dibandingkan dengan jepretan fotografi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan teori pencampuran warna. Impresionisme dipengaruhi oleh teori warna yang dikemukakan oleh Isaac Newton dan Eugene Severo. Newton adalah salah satu ilmuwan pertama yang menemukan atau meneliti tentang proses terjadinya pembentukan warna. Sekitar tahun 1671-an, ia menemukan asal-usul warna ketika menyorotkan cahaya pada prisma yang menghasilkan warna pelangi. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa warna berasal dan berada di cahaya. Disusul oleh teori pembagian warna berdasarkan warna primer dan proses pencampurannya untuk membentuk warna-warna yang lainnya. Pengelompokan warna tersebut berdampak drastis terhadap karya-karya yang diciptakan oleh impresionis. Mereka meninggalkan gagasan yang menggunakan warna coklat atau hitam untuk membuat bayangan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan teori warna Newton untuk membuat bayangan yang berpendapat bahwa sejatinya warna hitam itu tidak ada. Hitam hanyalah tanda bahwa suatu objek kurang mendapat cahaya. Maka mereka menggunakan warna kebalikan untuk membuat bayangan. Cahaya matahari sejatinya berwarna kuning, maka mereka banyak menggunakan warna kuning pada warna kulit manusia. Sementara bayangan adalah warna kebalikan dari pantulan cahaya yang menyentuh kulit manusia. Maka mereka menggunakan warna ungu sebagai yang merupakan warna kebalikan dari kuning atau warna bayangannya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.